Halo semua, perkenalkan nama saya Edus Calvinus Hulu dengan NIM 252302017, kelas Agro 1. Nah, video kali ini saya akan membahas materi kami di mata kuliah Pancasila dari pertemuan pertama sampai ke-7. Nah, dosen pengampu mata kuliah Pancasila kami yaitu Bapak Restu Yandika Sakti Sendate, SH, MH. Nah, di pertemuan kami pertama yaitu pengenalan diri mahasiswa dan dosen. Nah, di pertemuan kami yang kedua yaitu membahas latar belakang Pancasila. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan kebijakan perwujudan. Nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menghadapi arus globalisasi, modernisasi, dan kemajuan teknologi, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti lunturnya rasa nasionalisme, meningkatnya konflik sosial, intoleransi, moralitas, serta pengaruh negara budaya asing. Nah, tujuan pendidikan Pancasila menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, mengembangkan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila, mengarahkan peserta didik untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadi warga negara yang berkarakter demokratis dan bertanggung jawab. Nah, di pertemuan kami yang ketiga yaitu tugas, yang dimana tugasnya itu adalah mencari permasalahan yang terjadi di Indonesia, minimal 5 masalah, dan carilah akar serta penyebab masalah yang terjadi. Di pertemuan kami yang keempat yaitu kajian sejarah Pancasila. Akar Pancasila telah tumbuh sejak masa lampau dalam kebudayaan masyarakat Nusantara. Nilai-nilai luhur tersebut tercermin dalam kehidupan masyarakat seperti gotong royong, musyawarah, dan tolong-menolong. Nilai dalam sejarah Pancasila ada juga yang berasal dari agama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, animisme, dan dinamisme. Dan ada juga agama-agama seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Keterkaitan sejarah dalam perkembangan Pancasila, nilai-nilai kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Indonesia menjadi dasar dalam perumusan Pancasila. Nah, landasan kajian pendidikan Pancasila, macam-macam landasan kajian pendidikan Pancasila yaitu landasan historis, landasan sosiologis, landasan yuridis, landasan filosofis. Nah, saya akan menjelaskan pengertiannya. Landasan historis adalah dasar pemikiran yang bersumber dari pengalaman sejarah dan peristiwa masa lampau bangsa Indonesia. Landasan sosiologis adalah dasar yang mencakup nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan norma yang ada dalam masyarakat. Landasan yuridis adalah dasar hukum yang menjadi landasan bagi kebijakan, peraturan, atau tindakan hukum. Landasan filosofis adalah dasar yang berkaitan dengan pandangan hidup dan nilai-nilai etika bangsa. Nah, dasar substansi kajian pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai filsafat, Pancasila sebagai etika politik, Pancasila sebagai ideologi nasional, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia, Pancasila sebagai karakter dan identitas bangsa Indonesia, Pancasila dalam sistem politik dan demokrasi Indonesia, Pancasila sebagai teori, etika, dan moral dalam kehidupan warga negara Indonesia. Nah, di pertemuan kami yang kelima yaitu membahas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan untuk mengatur kehidupan suatu bangsa dalam wilayah tertentu.
Negara menjadi sistem yang mengandung cita-cita bersama rakyatnya. Unsur-unsur negara yaitu 1. Rakyat, unsur utama pembentuk negara. 2. Wilayah, tempat berlakunya kekuasaan negara. 3. Pemerintahan, alat untuk menjalankan kekuasaan negara. 4. Pengakuan dari negara lain, unsur deklaratif. Tujuan pembentukan negara yaitu menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, mengatur kehidupan bersama, melindungi rakyat, mewujudkan kesejahteraan umum. Di pertemuan kami yang ke-6 yaitu membahas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dan sosiologis. Sumber-sumbernya yaitu historis, politis, yuridis, sosiologis. Pancasila memiliki nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman, sumber motivasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses terbentuknya Pancasila secara resmi dimulai sejak sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945 hingga disahkan pada 18 Agustus 1945. Di pertemuan kami yang ketujuh yaitu presentasi pembahas Pancasila sebagai ideologi. Pengertian ideologi adalah sistem gagasan atau keyakinan yang memberikan arahan bagi tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah itu kami juga mempelajari yaitu konsep Pancasila sebagai ideologi negara, teori ideologi dari beberapa tokoh pemikir, corak ideologi, fungsi ideologi, jenis-jenis ideologi. Baik, sampai di sini saja penjelasan dari saya. Kalau ada kata yang salah atau yang kurang, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya ahow.